I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Gimana puasa kalian? Apakah otak kalian sudah mulai berdelusi kalau kecoa itu adalah kurma? Kali ini kita akan kembali membahas alur film persikopetan kesenangan kalian semua. Selain nafsu dan ibadah kalian yang dijaga pada bulan puasa ini, kalian juga harus menjaga hasrat psikopat kalian biar nggak berkurang, dan biar mental kalian lebih kuat. Serta yang paling penting, tidak tergoda dengan daging-dagingan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Truth or Dare, yang dirilis pada tahun 2012. Seperti judulnya, film ini akan bertemakan challenge atau tantangan. Tapi challenge yang mereka hadapi tidak seperti challenge yang biasa kalian lihat di TikTok. Challenge di film ini akan menyangkut hidup dan mati seseorang. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita dibawa ke sebuah party anak-anak muda. Sebelumnya kita kenalan dulu sama pemain-pemain di film ini. Ada Chris dan pacarnya bernama Gemma. Ada Paul sama pacarnya si Eleanor. Ada Luke, tukang jual narkoboy ketika temannya mengadakan pesta. Dan ada si jomblo akut bernama Felix. Terlihat dari tatapan Felix, sepertinya dia menyimpan perasaan suka terhadap Gemma. Tidak lama kemudian Luke menghampiri Felix. Di sini dia sadar si Felix kayaknya demen sama si Gemma. Akhirnya Luke mendukung Felix dengan memberikannya ganjai biar aura lakinya keluar. Dan biar dia lebih pede untuk deketin Gemma. Ya biarpun si Gemma ini sebenarnya udah punya pacar sih. Di sini sayangnya Gemma dengan halus menolak ajakan Felix untuk berkencan. Okay, great, thanks. Singkat cerita, Eleanor memanggil semua orang di pesta itu untuk mulai mengadakan permainan yang ditunggu-tunggu, yaitu Truth or Dare. Mereka pun memulai permainan, dan yang menjadi peserta pertama adalah Gemma, yang dibantu oleh pacarnya si Chris. Dan mereka berhasil menyelesaikan tantangannya. Ketika botol kembali diputar, ternyata peserta selanjutnya adalah si Felix. Di sini Felix memilih truth atau jujur. Eleanor mulai memberikan pertanyaan, di mana Felix harus menyebutkan satu nama cewek yang ada di pesta ini, untuk dia ajak mantap-mantapan. Eleanor memberikan secari kertas seolah itu adalah tiket emas untuk Felix bercinta. Dan seperti yang kita duga, Felix tanpa ragu memilih Gemma, cewek yang memang dia suka dari awal. Di sini Chris selaku pacarnya Gemma tentu saja marah. Ekspresinya langsung berubah dan tidak terima dengan hal tersebut. Dengan kesal, Chris langsung menghajar mukanya Felix yang imut. Merasa Chris sudah keterlaluan, Gemma pun marah dan keluar untuk menyusul Felix. Sedangkan Felix duduk di luar sambil menahan sakit di wajahnya. Lalu tidak lama kemudian terlihat ada seseorang yang menghampiri Felix. Scene pun berpindah ke 1 bulan kemudian. Kita kembali diperlihatkan dengan 5 remaja tadi. Ada Luke, Chris, Gemma, Paul, dan Eleanor. Mereka berencana pergi ke rumah Felix untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Mereka berlima mau datang ke acara ultahnya Felix gara-gara ada isu beredar yang mengatakan kalau Felix ini berasal dari keluarga kaya, alias keturunan sultan. Untuk info sedikit, setelah 1 bulan pesta kemarin, Paul ternyata sudah putus sama Eleanor. Begitu juga dengan Chris sama Gemma. Ternyata mereka juga sudah putus setelah kejadian Truth or Dare di pesta sebulan yang lalu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah Felix yang kelihatan kayak istana. Tidak lama kemudian, muncul bapak tua yang memberitahu mereka bahwa acara pesta ultahnya Felix akan dilangsungkan di sebuah kabin yang ada di dalam hutan. Sayangnya untuk menuju ke kabin itu mereka harus berjalan kaki, karena jalurnya nggak bagus untuk dilewatin mobil. Akhirnya mereka sampai di kabin yang dimaksud. Di sana sudah ada pria bernama Justin yang langsung menyambut mereka. Justin ini adalah kakak kandungnya Felix. Hi. Felix's brother? Hi. I'm Chris. All right, mate. Ketika mereka sudah berada di dalam kabin, Justin mengatakan sepertinya si Felix akan datang terlambat.
karena ada masalah dengan keberangkatannya. Aktivitas Felix belakangan ini menjadi relawan rumah sakit yang ada di Chili. Rencana Justin membuat acara ulta ini untuk memberikan sedikit surprise kepada adik kesayangannya. Tapi karena keberangkatan Felix diundur, jadi pesta hari ini dibatalkan. Tapi tetap di sini Justin tidak ingin membuat kedatangan 5 remaja ini serasa sia-sia. Dia sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka. Justin juga menyediakan mereka narkoboy untuk sedikit bersenang-senang. Let's have a party then. So what do you do, Justin? I'm an army man. Wow. Afghanistan. I mean, you are his friends, right? We are his very, very, very good friends. Singkat cerita, Justin mengajak mereka untuk bermain Truth or Dare. Putaran pertama berhenti di Eleanor. Di sini dia memilih Dare. Dan Chris si muka saknean menantangnya untuk mencium Gemma di depan mereka semua. Bagi Eleanor si cewek binal, tantangan seperti ini masih sangatlah mudah. Putaran berikutnya berhenti di Gemma. Di sini Gemma memilih Truth. Lagi-lagi Chris dengan cepat mengajukan pertanyaan, yang dimana inti pertanyaannya si Chris ini ngajak si Gemma balikan. Tapi Gemma tanpa ragu langsung menolak permintaan tersebut. Kemudian Justin kembali memutar botol. Tapi kali ini dengan sengaja dia menghentikan botol itu dan mengarahkan ke dirinya sendiri. Di sini Justin memilih Truth. Dan tiba-tiba dia mengatakan kalau sebenarnya Felix atau adiknya tidak sedang berada di Chili, melainkan dia sudah meninggal dengan cara menggantung dirinya sendiri. Dan lokasi kejadiannya di kabin yang sekarang mereka tempati. Awalnya mereka kira bercanda, namanya juga lagi main game. Tapi Justin mengatakan kalau ini tidak ada bercanda sedikit pun. Dia mulai bercerita setelah pulang perang dari Afghanistan. Bagi kalian yang belum tahu, si Felix ini adalah tentara ya. Ketika dia baru saja pulang dari bertugas, dia menemukan Felix sudah dalam keadaan tidak bernyawa tergantung di kabin ini. Lalu Paul yang kebingungan bertanya, jadi kenapa mereka diundang ke sini kalau memang Felix sudah tidak ada? Di sini Justin ingin mencari tahu akar permasalahannya. Kenapa si Felix sampai nekat mengakhiri hidupnya? Ya kemungkinan besar karena kejadian di pesta 1 bulan yang lalu. Kemudian Justin menunjukkan postcard yang dia temukan di kantong celana Felix. Yang kemungkinan kartu itu diberikan oleh salah satu dari mereka. Tapi mereka semua hanya terdiam dan tidak bisa menjelaskannya. Di sini Chris ingin pulang dan keluar dari kabin itu. Tapi Justin langsung menghentikannya dengan sangat mudah. Justin mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak kaki Paul untuk memberi peringatan ke mereka semua. Ketika Paul berusaha menghubungi seseorang, Justin kembali menembaknya, yang membuat jarinya terputus. Di sini Luke jadi orang suruhannya Justin. Dia menyuruh Luke menyusun kursi secara melingkar dan mengumpulkan semua HP serta kunci mobil untuk disimpan di sebuah kotak yang berisikan bahan peledak. Setelah mereka semua sudah berkumpul, Justin kembali menanyakan tentang siapa yang mengirimkan postcard dengan kata kasar tersebut ke Felix. Lalu Justin mengajak Luke keluar untuk bertanya apakah dia yang mengirim postcard tersebut. Tapi di sini Luke membantahnya, karena pada saat di pesta waktu itu, kerjaan Luke hanya mengedarkan narkoboy dan membuat minuman. You're a good man. I didn't send the postcard! That asshole is going to get us killed. Di dalam, Justin membuat perjanjian. Jika salah satu dari mereka ada yang mau mengaku kalau dia yang mengirim kartu itu, maka yang lain akan dibebaskan. Tapi jika masih tidak ada yang mau mengaku, maka Justin akan kembali memulai permainan Truth or Dare. Tapi kali ini dengan versinya sendiri. Karena mereka tidak ada yang mau mengaku, Justin pun memulai permainannya. Di sini Gemma mendapatkan giliran yang pertama, dan dia memilih Truth. Kemudian Justin bertanya, menurut Gemma siapa yang mengirimkan kartu itu? Tapi karena Gemma tidak tahu, Justin pun langsung menamparnya. Lalu Justin kembali bertanya, di antara mereka semua, kira-kira siapa yang paling berpotensi akan mengirimkan kartu seperti itu? Karena gak ada pilihan lain, Gemma pun menunjuk Chris. Eleanor dan Luke juga setuju dengan hal itu, karena Chris dan Gemma putus disebabkan oleh Felix. Ada kemungkinan Chris yang mengirim kartu itu untuk melakukan balas dendam. Di sini mulai ada sedikit perpecahan di antara mereka, dan mereka saling menuduh satu sama lain.
Justin kembali memulai permainan, dan botol itu berhenti tepat mengarah ke Chris. Dengan wajah tengil, Chris memilih dare atau tantangan. Kemudian Justin mengeluarkan alat yang sudah dia siapkan. Alat itu dia sebut dengan acid test. Di sini Justin menggunakan gema untuk tantangannya. Justin memasukkan selang ke mulutnya gema, di mana selang itu sudah tersambung ke dua bahan. Bahan pertama air biasa, dan bahan yang kedua berisi zat asam. Di sini tantangan Chris cukup mudah. Dia hanya disuruh memilih keran mana yang harus dia buka. I don't fucking know, alright? Absolutely none at all. Pick one. You're a fucking psychopath. Dengan panik dan terpaksa, Chris memilih keran sebelah kiri. Dan untung saja pilihan Chris benar. Dia memilih keran yang berisi air biasa. Kemudian Chris melanjutkan permainan. Eleanor memilih truth. Justin menyuruh Eleanor untuk memilih siapa yang harus ditanya selanjutnya. Kalau tidak, tes ini akan kembali ke diri Eleanor sendiri. Lagi-lagi di sini si Chris yang menjadi target. Dengan alat yang sama, Justin kembali bertanya, siapa yang mengirim kartu itu? Karena ketakutan di sini, Chris mengaku kalau memang benar dia yang mengirim kartunya. I got my mum to send it as an alibi. Eleanor was right. Tapi sayang sekali, Justin sudah tidak menerima pengakuan tersebut. Harusnya si Chris bisa mengaku dari awal. Lalu Justin memasang selang ke mulutnya Chris. Tiba-tiba Paul yang kesal mulai menghina si Felix dengan mengatakan kalau Felix adalah orang yang aneh dan tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya. Di sini Justin memberikan kesempatan kepada Paul untuk memilih keran yang mana yang harus dibuka. Paul memilih keran sebelah kiri. Tapi sayang sekali, keberuntungan tidak berpihak kepada Chris. Ternyata yang dipilih oleh Paul adalah zat asam, dan Chris pun akhirnya tewas. Di sini Gema mengatakan memang benar kalau tidak ada orang yang menyukai Felix, ataupun mau berteman dengannya. Tapi di satu sisi, Gema tahu kalau Felix itu orangnya baik. Ketika Justin fokus mendengar perkataan Gema, secara diam-diam, Luke mengambil sesuatu dari dalam laci. We are a proud family, Gemma. His pride, my pride. Ketika mereka kembali ingin memulai permainan, tiba-tiba ada orang yang datang ke kabin itu. Ternyata yang datang adalah salah satu dari teman mereka, yang bernama Jonesy. Justin langsung menyuruh Luke untuk mengusirnya. Seriously, you don't want to go in there. Is this some kind of wind-up? What's going on, Luke? Nothing. Tapi karena Jonesy tetap nggak mau pergi, Justin pun akhirnya keluar dan mengajak Jonesy untuk bergabung di dalam pesta. Jonesy yang mulai curiga dan punya firasat buruk, langsung menyemprot mata Justin menggunakan semprotan merica. Justin yang sudah mulai emosi membalas perbuatannya. Luke mengambil obeng yang sudah dia simpan di sakunya dan berencana untuk menyerang Justin. Tapi karena Luke terlalu takut, dia pun mengurungkan niatnya. Hingga akhirnya Justin menyuruh Luke untuk menghabisi Jonesy. Hey, what the fuck? Time to pick a side. Sementara di dalam kabin ternyata Gema berhasil melepaskan ikatannya. Eleanor langsung menyuruh Gema untuk lari dari sana sebelum Justin kembali ke dalam. Dengan cepat Gema keluar melalui jendela belakang. Tidak lama kemudian Justin dan Luke kembali masuk. Dan Justin kaget karena melihat Gema sudah tidak ada di kursi. Dia pun bergegas masuk ke mobil untuk mencari keberadaan Gema. Sementara si Gema sudah sampai di rumahnya Felix. Dan di sini kita diperlihatkan sebuah fakta. Kalau sebenarnya si Felix masih hidup. Dia terbaring tidak berdaya di atas kasur sambil melihat monitor yang menayangkan rekaman CCTV di dalam kabin. Memang benar si Felix melakukan gantung diri, tapi ketika kakaknya si Justin menemukan dia tergantung, ternyata si Felix ini masih hidup, dan akibat tali yang terlalu lama mencekik lehernya, mengakibatkan Felix kekurangan oksigen di otaknya, sehingga dia mengalami kelumpuhan. Ketika Gema berusaha berkomunikasi dengan Felix, tiba-tiba datang pria tua yang ditugasin Justin buat ngejaga si Felix. Di sini Gema langsung mengancam akan menyakiti Felix jika si bapak berani macem-macem. Dan akhirnya bapak tua ini mengalah dan keluar dari sana. Ketika Gema ingin mengeceknya, ternyata si bapak masih di sana
dan terjadilah perebutan senjata. Yang membuat Gemma tidak sengaja menembakkan shotgun itu tepat di kepala si bapak. Tidak lama kemudian Justin sudah sampai di sana dan langsung menangkap Gemma. Kemudian dia membawa Gemma di hadapan Felix dan mematahkan lehernya. Sementara di dalam kabin, Eleanor mulai menyadari kalau yang mengirim postcard itu adalah si Luke. Dan ternyata memang benar si Luke pelakunya. Dia mengirimkan postcard itu hanya sebagai lelucon. Tapi Luke sendiri nggak menyangka, karena leluconnya itu sampai nekat membuat Felix berani mengakhiri hidupnya. Di sini menjadi pertanyaan, apakah benar Felix nekat menggantung dirinya hanya karena tulisan di postcard itu? Di sini Eleanor berusaha membujuk Luke untuk memberikan sedikit narkoboy yang dia punya. Ketika Luke ingin memberikannya, Eleanor langsung menggigit kelingking Luke sampai putus. Lalu dia berhasil melepaskan ikatannya dan mendorong Luke yang membuat kepalanya tertancap di garpu jerami hingga tewas. Eleanor langsung mengambil pistol yang ada di lantai dan membawa Paul keluar dari sana. Tapi sayangnya Justin sudah kembali sambil membawa Felix. Di sini Eleanor kaget melihat Felix yang ternyata masih hidup. Merasa dipermainkan, dia langsung melepas tembakan ke arah Justin. Dengan jiwa perangnya yang tinggi, Justin dengan mudah bisa memberi perlawanan ke Eleanor. Paul juga berusaha membantu Eleanor, walau dengan tubuh yang penuh luka. Ya, biar nggak dibilang beban aja sih. Kemudian Eleanor mengambil toples yang berisi zat asam dan melemparkannya ke tubuh Justin, yang membuat sebagian wajahnya melepuh. Singkat cerita, Justin terbangun sudah dalam keadaan terikat. Let's just go. Paralyzed, just let him be. Eleanor menyuruh Paul untuk menunggu di dalam mobil, sementara dia akan sedikit memberikan permainan ke Justin dan Felix. Di sini Eleanor menyalahkan Justin sebagai penyebab Felix gantung diri. Karena Felix melakukannya, bukan setelah pesta selesai, malam sebelum si Justin pulang ke rumah. Intinya si Felix melakukan gantung diri bukan karena sebuah postcard ataupun bulian dari teman-temannya, melainkan rasa ketakutan itu malah berasal dari kakaknya. Kenapa begitu? Jadi begini ceritanya. Eleanor mengungkap kejadian setelah Felix dipukul oleh Chris. Ternyata yang menghampiri Felix ketika duduk di luar adalah si Eleanor. Dengan sedikit merayu Felix dan mengajaknya ke kamar. Kemudian ya kalian tahulah. Di sini Eleanor sengaja merekam semua kejadian itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Eleanor menyuruh Felix melecehkan Paul yang lagi mabuk berat. Gobloknya si Felix ini, disuruh begitu dia mau-mau aja. Ketika Eleanor tahu kalau keluarga Felix ini orang kaya, dan kebetulan perusahaan ayahnya sudah bangkrut, Eleanor berniat ingin menggunakan rekaman itu untuk memeras keluarga Felix, agar mau kembali menghidupkan perusahaan ayahnya. Karena hal itulah Felix nekat ingin mengakhiri hidupnya. Dia takut ditambah malu kalau kakaknya dan keluarganya tahu dia pernah menghisap burung kakak tua. Ya, secara si Justin dan keluarganya Felix ini sangat menjunjung tinggi harga diri keluarganya. Mengetahui penyebab dari masalahnya, di sini tentu saja Justin sangat marah. Kemudian Eleanor meletakkan granat di tangan Felix, lalu keluar dari kabin itu. Thanks for the party. Felix yang merasa harga dirinya sudah hancur di depan sang kakak, dia berusaha menarik granatnya. Hingga pada akhirnya, Justin dan Felix tewas di dalam kabin. Dan film pun selesai. Jadi gimana nih menurut kalian? Yang salah Felix, Eleanor, atau si Justin? Coba kita berbagi pendapat di komentar. Tapi menurut saya si Eleanor ini memang gak ada akhlak. Sedangkan si Justin menurut saya sudah menjadi kakak yang baik, dengan membela adiknya yang sangat merasa depresi. Ya biarpun kayaknya Justin agak sedikit kecewa dan marah ketika tahu penyebab aslinya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di video kali ini. Seperti biasa, semoga hasrat psikopat di dalam diri kalian semakin bergejolak. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.